Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tilawati Nur Hasanah dengan NIM 2437536. Saya berasal dari program studi pendidikan vokasional desain fashion, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar coding yaitu Bapak II Permana STMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, membuat sebuah program ATM dalam bentuk modular. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu pemrograman modular. Pemrograman modular itu adalah metode atau gaya pemrograman yang membagi sebuah program menjadi beberapa bagian kecil yang disebut modul atau fungsi, di mana setiap modul memiliki tugas atau tanggung jawab tertentu. Ciri-ciri pemrograman modular itu yang pertama, terbagi menjadi modul atau fungsi. Setiap modul itu mengerjakan satu tugas spesifik. Yang kedua itu memudahkan pemeliharaan perubahan pada satu modul, tidak mempengaruhi modul lain secara langsung. Yang ketiga itu meningkatkan keterbacaan kode, program lebih rapi, dan mudah dipahami. Yang keempat, modul bisa digunakan ulang, eh, kemudian modul yang sama itu bisa dipakai di program lain. Pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur adalah metode pemrograman yang menekankan penggunaan alur logika yang jelas dan teratur, biasanya dengan membagi program menjadi blok-blok seperti fungsi, prosedur, atau modul, serta menghindari penggunaan perintah Goto yang membingungkan. Ciri-ciri pemrograman terstruktur itu yang pertama, alur program jelas menggunakan urutan, percabangan seperti if dan else, dan perulangan for atau while. Yang kedua itu modular. Program dibagi menjadi fungsi atau prosedur untuk tugas-tugas tertentu. Yang ketiga, mudah dipahami dan dipelihara. Struktur logika yang rapi mempermudah debugging dan pengembangan. Yang keempat itu menghindari kode spaghetti, tidak acak atau lompat-lompat seperti dengan Goto. Keuntungan pemrograman modular. Keuntungan pemrograman modular adalah membuat program lebih mudah dipahami karena setiap modul itu menangani satu tugas spesifik, memudahkan pengembangan dan perbaikan karena perubahan pada satu modul biasanya tidak mempengaruhi modul lain, memungkinkan kode digunakan ulang di program lain, mempermudah kerja tim karena setiap anggota dapat mengerjakan modul berbeda secara bersamaan, mengurangi duplikasi kode, serta membuat program lebih terstruktur dan rapi. Kemudian kategori fungsi atau modular. Standar library adalah fungsi atau modul yang telah disediakan oleh suatu bahasa pemrograman. Biasanya dikemas dalam library sehingga programmer itu dapat langsung menggunakan tanpa harus membuat dari awal. Contohnya antara lain itu CLSCR, printf, get, CH, write, written, dan lain-lain. Fungsi-fungsi ini memudahkan berbagai tugas seperti input atau output, memanipulasi data, atau kontrol layar sehingga pembuatan program menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian programmer defined adalah fungsi atau modul yang dibuat sendiri oleh programmer untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam program. Itu saja eh, penjelasan dari sedikit tentang program modular dari saya. Saya akan menunjukkan eh, bagaimana program dari pembuatan ATM modular.
Nah, di sini terlihat sudah ada variabel-variabel yang saya masukkan untuk membuat program ATM. Di sini saya menggunakan satu file. Sebenarnya akan lebih mudah jika menggunakan dua file, tapi di sini saya menggunakan satu file, jadi saya gabungkan fungsi-fungsinya di dalam sini. Yang pertama, di bagian paling atas itu ada bagian include. Ini adalah library yang digunakan. Kemudian ada untuk di bagian sini integer menu, cek saldo, penarikan itu adalah deklarasi fungsinya. Digunakan supaya fungsi itu bisa dipanggil walau definisinya itu berada di bawah. Kemudian ada data simulasinya ini. Data simulasi ini, variabel global ini adalah penjelasan. Yang pertama itu bahwa ada akun pertama dan akun kedua sebagai nama pemilik rekeningnya. Kemudian akun ATM-nya itu pointer untuk menyimpan nama akun yang login. Kemudian PIN 1, PIN 2 itu PIN akun ke satu dan PIN akun kedua. Kemudian di bagian PIN ini menyimpan PIN yang digunakan saat login. Kemudian saldo satu dan saldo 2. Nah, saldo satu dan saldo 2 ini akun satu dan akun dua. Saldo dari akun satu dan akun kedua. Saldo ini saldo sementara atau saldo saat user ini login. Kemudian rekening satu dan rekening dua ini adalah nomor rekening akun satu dan akun dua. Nah, ini rekening aktif atau user yang setelah login. Kemudian TMP. TMP adalah tempat penyimpanan nominal transfer sementara. Kemudian ada fungsi dari error input. Ini, benar, ini. Nah, fungsi dari error input ini menampilkan pesan jika user itu memasukkan pilihan yang salah. Kemudian void ini fungsi ya teman-teman. Kemudian ada void welcome error atau fungsi dari welcome error ini adalah jika PIN salah, tampilan pesan itu kembali ke login. Kemudian fungsi dari welcome. Nah, fungsinya itu eh, variabel ini input PIN itu adalah menampung PIN yang dimasukkan oleh user. Nah, kemudian ada fungsi verifikasi. Fungsi verifikasi yang bagian eh, P pin input ini, kemudian ada input pin, pointer untuk menyimpan pin, menyimpan pin yang benar. Kemudian akun aktif, ini nih pointer yang menyimpan nama akun login. Kemudian fungsinya ini eh, adalah untuk mengecek apakah PIN-nya itu cocok, kemudian untuk menyalin nama akun ke akun aktif dan mengambil saldo dan rekening sesuai akun, kemudian masuk ke menu. Nah, kemudian ada fungsi dari saldo ATM ini ya. Nah, fungsinya itu adalah untuk memasukkan saldo asli ke saldo sementara. Kemudian ada fungsi dari no rekening. Fungsinya itu untuk memasukkan nomor rekening itu sesuai akunnya. Kemudian ada fungsi tem atau untuk menyimpan sementara nominal transfernya.
Kemudian fungsi dari keluar yang di bagian ini, void keluar, itu untuk menyimpan saldo terbaru kembali ke saldo asli akun, lalu kembali ke login. Nah, fungsi dari cek saldo di bagian ini integer cek saldo adalah untuk menampilkan saldo dan bertanya apakah ingin transaksi lagi atau tidak. Nah, input ini adalah pilihan user ya atau tidak. Kemudian ada fungsi dari penarikan, integer penarikan. Integer penarikan ini itu tuh di bagian di bagian nominalnya ini itu tuh adalah jumlah uang yang ditarik. Kemudian inputnya itu pilihan user benar atau keluar. Kemudian programnya itu cek nominal kelipatan 50. Cek nominal kelipatan 50. Kemudian ada cek saldo, lalu ada kurangi saldo. Kemudian ini sal kurangi saldo dan lalu akan ada tampilan saldonya. Kemudian fungsi transfer ini nih ada di bagian nominal itu ada jumlah transfernya dan di bagian inputnya itu adalah pilihan usernya. Jika valid, simpan ke TMP, baru lanjut ke input rekening. Kemudian ada fungsi dari input rekening. Void input rekening ini adalah yang pertama rekeningnya itu untuk nomor rekening tujuan. Lalu inputnya itu pilihan user. Jika valid, simpan rekening ke konfirmasi. Lalu ada void konfirmasi atau fungsi informasi, inputnya itu persetujuan transfer, kemudian fungsinya itu untuk menampilkan nama pemilik rekening tujuan. Jika benar, saldo pengiriman itu berkurang, kemudian saldo tujuannya itu bertambah. Nanti akan kita cobakan teman-teman. Tampilan transaksinya itu berhasil, kemudian kembali ke cek saldo. Lalu fungsi menu. Di bagian ini ada integer menu atau fungsi menu. Yang pertama itu variabel pilihnya itu untuk pilihan menu utama. Dan fungsinya itu untuk memanggil cek saldo. Dan ada yang kedua itu ada penarikan. Yang ketiga itu ada transfer. Dan yang keempat itu ada keluar. Itu fungsi dari menu, integer menu. Kemudian ada fungsi main. Yang paling terakhir ini itu untuk program dimulai dari halaman login. Jadi program tuh dimulai dari halaman loginnya. Nah, di sini eh, saya akan mencobakan untuk baik teman-teman. Sebelumnya saya ada mencoba di bagian void transfer. Nah, di bagian void transfer ini kan ada yang di bagian cash 1 IL nominalnya sebanyak 50 50 kemudian saldo lebih besar sama dengan nominal. Nah, jika ini sama dengannya kita hapus, kita coba compile and run. Kemudian kita masukkan di sini pin aku tuh di akun pertama pinnya 100200. Enter. Kemudian kita lakukan untuk penarikan. Enter. Nah, di sini aku akan coba tadi ada sebanyak 250.000 di dalam akun pertama. Jadi coba ini aku buat 250.000. Enter.
Nah, ini aku ketik pertama satu, enter. Nah, di sini sisa saldo Anda sama dengan tetap 250.000. Padahal saya ingin mengambil juga 250.000. Harusnya bisa di sininya 0. Tapi karena di bagian sini hanya saya buat lebih saldo lebih besar dari nominal, jadi dia tidak bisa terbaca, teman-teman. Jadi, kalau misalkan jika saldonya sama dengan 250.000, kemudian nominalnya juga sama dengan 250.000, maka eh, itu akan false. Dan artinya penarikannya itu 250.000 dari saldo 250.000 selalu dianggap tidak cukup. Jadi, karena saya memakai tanda lebih besar. Padahal harusnya itu setelah tanda lebih besar ini saya harusnya dikasih sama dengan. Jadi maka coba saya compile and run. Nah, 100.200 enter. Kemudian akan saya coba dua enter. Kemudian 250.000 ya teman-teman. Enter. Nah, jadi berubah sisa saldonya menjadi 0. Di sini saya akan mencoba untuk mengcompile and run. Nah, di sini saya masukkan eh, dari PIN akun pertama saya. Kemudian saya akan melakukan cek saldo saya. Saldo saya ada sebanyak 250.000, kemudian saya ingin melakukan transaksi lain. Dan saya akan melakukan transfer. 3 enter. Nah, masukkan nominal. Nominal yang ingin saya transfer itu sebanyak 200.000. Enter. Kemudian pilihan satu benar, lalu nomor rekening yang saya tuju, akun kedua. 22, 10, 17, 10, 45. Enter. Satu enter. Nah, ini tujuan transfernya. Sudah, kemudian ya satu benar. Enter. Nah, transaksinya berhasil ya teman-teman. Kemudian saya ingin melanjutkan. Enter. Nah, di sini sisa saldo saya ada 50.000. Apakah Anda yang melakukan transaksi lain? Saya tidak ya, teman-teman enter. Kemudian di sini saya ingin mengecek di saldo akun kedua. Akun kedua itu PIN-nya adalah 11000 enter. Kemudian saya mau mengecek saldonya ya teman-teman. Satu enter. Nah, di sini tertera saldo saya sebanyak 700.000 karena di akun kedua saya sebelumnya saldo saya tuh hanya ada 700.000 ya teman-teman ini. Ah, sebelumnya saldo saya itu hanya ada 500.000. Baik, eh, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.